Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Birayuda. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem muskuloskeletal. Apa sih yang kita ketahui tentang sistem muskuloskeletal? Muskulos atau muskular ialah jaringan otot-otot tubuh, ilmu yang mempelajari otot, miologi. Sedangkan skeletal atau osteo adalah kerangka tubuh terdiri dari tulang inti, sendi, tulang rawan, kartilago sebagai tempat menempel otot untuk mempertahankan sikap dan posisi. Jadi, sistem muskuloskeletal merupakan sistem yang terdiri dari otot, tulang, sendi, serta organ-organ penunjang bentuk tubuh dan bertanggung jawab terhadap pergerakan. Organ-organ sistem muskuloskeletal: pertama, muskulos atau muskal, yaitu otot. Kedua, skeletal atau skeleton, yaitu tulang. 3, sendi. 4, teledon. 5, ligamen. 6, busae. 7, fascia. Muskulo atau muskal yang disebut otot. Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Jaringan tubuh yang dimaksud berfungsi mengubah energi kimia menjadi kerja mekanik sebagai respon tubuh terhadap perubahan lingkungan. Sistem terdiri dari otot, fascia, tendon. Otot membentuk 43% berat badan, dan kandungan otot kurang dari 1/3 adalah protein tubuh, dan setengahnya tempat terjadinya aktivasi metabolik saat tubuh istirahat. Proses vital tubuh yaitu kontraksi jantung, pembuluh darah, pernapasan, peristaltik usus karena adanya konstipasi otot. Otot terbagi 3 tipe jaringan, yaitu otot polos, otot rangka atau otot lurik, 3, otot jantung. Tipe jaringan otot polos yaitu mempunyai satu inti berada di tengah, dipersarapi saraf otom involuntar. Serat otot polos tidak berserat, terdapat di organ di dalam tubuh visceral. Sumber Ca2+ dari chest cerebron spinal. Sumber energi utama dari metabolisme aerobik. Kerjanya yaitu awal kontraksi lambat, kadang mengalami tetani atau kejang, dan tahan terhadap kelelahan. Otot rangka atau otot lurik yaitu mempunyai banyak inti, dipersarapi saraf motorik somatik voluntar. Letaknya melekat pada tulang, yaitu sumber Ca2+ dari retikulum sarkoplasma. Sumber energi dari metabolisme aerobik dan anaerobik. Kerjanya awal kontraksi cepat, sering mengalami tetani atau kejang, dan cepat lelah. Fungsi sistem otot rangka atau otot lurik: pertama, menghasilkan gerakan rangka. Kedua, mempertahankan sikap dan posisi tubuh. 3, menyokong jaringan lunak. 4, menunjukkan pintu masuk dan keluar saluran dalam sistem tubuh. 5, mempertahankan suhu tubuh, kontraksi otot, energi menjadi panas. Struktur otot rangka: sarcolemma atau membran sel atau sel otot, dan sarkoplasma. Di sini unit struktural jaringan otot ialah serat otot yang berdiameter 0,01 sampai 0,1 mm dengan panjang 1 sampai 40 mm. Besar dan jumlah jaringan, terutama jaringan elastik, akan meningkat sejalan dengan penambahan usia. Setiap satu serat otot dilapisi oleh jaringan elastis tipis disebut sarkolemma.
Protoplasma serat otot yang berisi materi semi-cair disebut sarkoplasma. Di dalam matriks, serat otot terbenam unit fungsional otot berdiameter 0,001 mm yang disebut myofiber. Struktur otot rangka myofiber. Di bawah mikroskop, myofiber akan tampak seperti pita gelap dan terang yang bersilang diameter 1-2 miometer. Pita gelap atau disebut trifilament dibentuk oleh miosit. Pita terang atau disebut thin filament dibentuk oleh aktin, troponin, dan tropomiosit. Struktur otot rangka sarkoma isi dari satu sarkoma, yaitu filamen tebal, filamen tipis, protein yang menstabilkan posisi filamen tebal dan tipis, protein yang mengatur interaksi antara filamen tebal dan tipis. Struktur otot rangka retikulum sarkoplasma. Apa sih itu retikulum sarkoplasma? Yaitu adalah jejaring kantung dan tubulus yang terorganisir pada jaringan otot. Fungsinya sebagai tempat menyimpan io Ca2+. Apa peran dari tubulus T dan retikulum sarkoplasma? Perannya dalam metabolisme, eksitasi, dan kontraksi otot. Komposisi otot rangka terbagi menjadi 4, yaitu ada otot merah, otot putih, ekstatin, dan protein. Dalam otot merah banyak mengandung pigmen pernapasan, yaitu mioglobin yang berfungsi membawa oksigen dari kapiler darah ekstrasel ke mitokondria intrasel. Otot putih karena kurangnya mioglobin yang fungsinya kapasitas glikolisis anaerobik yang tinggi dengan aktivitas enzim glikolisis dan fosfolase yang kuat. Ekstraktif yaitu mengandung zat non-protein yang larut dalam air meliputi keratin, kreatinin, fosfat, ADP, asam amino, asam laktat, dan lain-lain. Zat yang memiliki struktur grup fosfat merupakan zat yang kaya energi. Dan terakhir protein, komponen enzim otot yang mengkatalisis berbagai tahapan pada proses glikolisis merupakan protein sarkoplasmik. Protein ini yang membentuk struktur otot ialah miosin, aktin, troponin, dan tropomiosin. Tipe jaringan otot jantung mempunyai satu inti berada di tengah, dipersarapi saraf otonom involuntar dan saraf otot polos yang berserat. Letak hanya pada jantung, sumber Ca2+ dari cas cerebrospinal dan retikulum sarkoplasma. Sumber energi dari metabolisme aerobik. Kerjanya awal kontraksi lambat, tidak mengalami tetani atau kejang, dan tahan terhadap kelelahan. Mekanisme kontraksi otot yaitu awalnya terjadi rangsangan dan ditangkap saraf peraba. Setelah itu timbul asetikolin, lalu terurai menjadi asetil dan kolin. Lanjut akan timbul miogen. Miogen akan merangsang aktin dan miosin bergeser. Dari pergeseran itulah otot akan berkontraksi atau memendek. Fascia. Fascia adalah jaringan yang membungkus dan mengikat jaringan lunak. Fascia primer terdapat di bawah kulit dan profunda. Fungsinya mengelilingi otot, menyediakan tempat penambahan otot, memungkinkan struktur bergerak satu sama lain, dan menyediakan tempat peredaran darah dan saraf. Tendon adalah pengikat otot pada tulang berupa serabut-serabut putih dan sedikit elastis. Sebuah pita jaringan ikat yang melekat pada otot dan ujung yang lain
berinsersi ke dalam tulang. Fungsinya memungkinkan massa otot yang besar mengkonsentrasikan kekuatannya pada satu tulang dan menggabungkan beberapa tendon protektif dan suportif di sekitar sendi. Ligamen. Ligamen adalah pembalut yang sangat kuat yang merupakan jaringan elastis penghubung yang terdiri atas kolagen. Ligamen membungkus tulang dengan tulang yang diikat oleh sendi. Beberapa tipe ligamen, yaitu ligamen tipis dan ligamen jaringan elastis kuning. Ligamen tipis, pembungkus tulang, dan kartilago merupakan ligamen kolateral yang ada di siku dan lutut. Ligamen ini memungkinkan terjadinya pergerakan. Ligamen jaringan elastis kuning, yaitu ligamen yang dipererat oleh jaringan yang membungkus dan memperkuat sendi, seperti pada tulang bahu dengan tulang lengan atas. Fungsi tulang atau kerangka. Pertama, penyangga berdirinya tubuh, tempat melekatnya ligamen-ligamen otot, jaringan, lunak, dan organ. Kedua, menyimpan mineral, kalsium dan fosfat, dan lipid. Ketiga, produksi sel darah. Keempat, perlindungan membentuk rongga, melindungi organ yang halus dan lunak. Kelima, pergerakan dapat mengubah arah dan kekuatan otot rangka saat bergerak karena adanya persendian. 3 jenis tulang lawan manusia, yaitu ada tulang lawan hialin, tulang lawan elastin, dan tulang kas dari tulang lawan. Tulang lawan hialin, matriks yang mengandung serat kolagen. Tulang lawan elastis serupa dengan tulang lawan hialin, tetapi lebih banyak serat elastin yang mengumpulkan pada dinding lakuna yang mengelilingi kondosit. Fibrokartilago tidak pernah berdiri sendiri, tapi secara berangsur-angsur menyatu dengan tulang lawan hialin atau jaringan ikat fibrosa yang berdekatan. Tulang keras dari tulang lawan yang membentuk tulang keras kalsifikasi, yaitu pertumbuhan tulang lawan berakhir pada masa dewasa. Komponen tulang keras. Tulang sebagai pembentuk jaringan. Sel-sel tulang yang berperan ada sel osteoprogenitor, sel osteoblast, sel osteosit, dan sel osteoklas. Tulang dilihat secara makroskopis terdiri dari tulang spongiosa dan tulang kompak. Jenis tulang menurut bentuk, yaitu ada ossa longa, tulang panjang, yaitu tulang ukuran panjang terbesar. Ada tulang ossa brevia, tulang pendek, yaitu tulang ketiga ukuran kurang lebih sama besar. Ossa plana, tulang gepeng atau pipih, yaitu tulang ukuran lebarnya terbesar. Ossa irregular, tulang tak beraturan, dan ossa rheumatica, tulang berongga udara. Sistem skeletal. Sistem skeletal terbentuk oleh 206 tulang yang terbagi dalam 2 bagian terbesar, yaitu aksia skeletal, tulang kepala, tengkorak otak 8 buah, tengkorak wajah 14 buah, tulang telinga 6 buah, dan tulang hybrid, tulang lidah di pangkal leher 1 buah. Tulang belakang dan pinggul 26 buah, tulang dada 25 buah, aspenkular skeletal atau rangka pendukung gerak, ekstremitas atas, tulang yang membentuk anggota gerak atas sama dengan 64 buah, ekstremitas bawah, tulang bentuk anggota gerak bawah 62 buah. Ini gambar struktur rangka mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kerangka kepala. Tulang kranium. 1 tulang okcipital, tulang kepala belakang. 2 tulang parietal, tulang ubun-ubun. 1 tulang frontal, tulang dahi. 2 tulang temporal, tulang pelipis. 1 tulang ethmoid, tulang lapis. 1 tulang sphenoid, tulang baji. Gambar struktur tulang kerangka kepala. Tulang-tulang batang tubuh rangka dada
sternum tulang dada 1 buah, iga costae 12 pasang, columna vertebralis 12 ruas, tulang iga 7 pasang iga sejati 1-7 merupakan melekat pada sternum melalui tulang lawan, 5 pasang iga palsu, 8-12 karena iga 8-10 melekat pada tulang lawan iga di atasnya. 11-12 melayang bebas pada ujung anteriornya. Ini gambar struktur tulang rangka dada. Tulang ekstremitas atas yaitu tulang pergelangan bahu, scapula 2 buah, clavicula 2 buah, humerus 2 buah, lengan bawah radius 2 buah, ulna 2 buah, tangan 8 pasang tulang karpal, 5 pasang tulang metakarpal, 14 pasang tulang palangi. Tulang panggul atau pelvis. Tulang sacrum gabungan dari 5 vertebrata sacralis, tulang coccygeus gabungan dari 3 vertebrata coccygeus, tulang linium tulang usus, pubis tulang kemaluan, ischium tulang duduk. Ini gambar struktur tulang panggul. Tulang anggota gerak bawah ekstremitas interior, yaitu ada palmur, patella, tibia, fibula, tarsal, metatarsal, phalanges. Sendi terbagi menjadi 3, yaitu ada sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Sendi mati atau synaltosis yaitu tulang yang tidak dapat digunakan. Sendi kaku atau ampiatosis yaitu hubungan antara tulang yang dapat digerakkan secara terbatas. Sendi gerak atau diatosis hubungan antara tulang yang dapat digerakkan secara bebas. Sendi gerak atau diatosis yaitu ada sendi putar atau pivot. Sesuai namanya, sendi ini memiliki karakteristik yang memungkinkan satu tulang dapat melakukan putaran terhadap tulang lain. Contoh dari sendi putar yaitu sendi antara tulang hasta dan tulang pengupil pada lengan. 2. Sendi geser atau plane. Sendi ini memungkinkan pergerakan tulang yang sama-sama datar. Contoh dari keberadaan dari sendi geser yaitu sendi interkarpal yang menghubungkan tulang-tulang di pergelangan tangan. 3. Sendi plana atau subdal. Sendi ini memang mirip dengan plana yang dapat memberikan gerakan dua arah. Contohnya dari sendi plana adalah sendi penghubung tulang pergelangan tangan dengan pangkal dari tulang ibu jari. 4. Sendi engsel atau hinge. Sendi ini memungkinkan tulang gerak menyerupai pintu gerakan pintu dan bersifat satu arah, yaitu sendi pada lutut dan menghubungkan 3 tulang, tulang paha, tulang kering, dan tulang lutut. 5. Sendi gulung atau kongloid. Sendi gulung bisa dijumpai antara tulang yang memiliki rongga elips dan permukaan tulang ini yang membentuk bulat telur. Sendi ini hanya memungkinkan 2 sumbu gerakan, yaitu gerakan membengkokkan fleksi dan gerakan meluruskan ekstensi, serta gerakan menjauh dari tubuh medial dan gerakan melekat ke arah garis tubuh lateral. Contohnya dari pergerakan sendi gulung yaitu sendi menghubungkan tulang telapak tangan dengan sendi tulang jari. 6. Sendi peluru atau ball and socket. Sendi peluru merupakan sendi yang memungkinkan gerakan ke segala arah. Pada sendi peluru, sebuah tulang yang membentuk lingkaran bal duduk menempel pada rongga tulang yang lain, socket. Tubuh manusia hanya memiliki 2 sendi peluru. Pertama, sendi pada panggul yang menghubungkan tulang panggul dengan tulang paha. Kedua, sendi pada bahu menghubungkan tulang belikat dengan tulang lengan atas. Yang terjadi sistem muskuloskeletal. Yang pertama ada tendinitis, yaitu suatu kondisi ketika jaringan yang menghubungkan otot dan tulang mengalami peradangan. Kedua, carpal tunnel syndrome, yaitu mati rasa dan kesemutan di tangan dan lengan disebabkan oleh saraf terjepit di pergelangan tangan. Ketiga, osteoartritis, yaitu peradangan kronis pada sendi akibat kerusakan pada tulang rawan.
Keempat, rheumatic arthritis, peradangan sendi akibat kekebalan tubuh yang menyerang jaringan sendiri. Kelima, fibromyalgia, penyakit yang ditandai oleh rasa nyeri di sekujur tubuh disertai rasa lelah dan gangguan tidur. Terakhir, patah tulang, terjadi karena menerima tekanan atau benturan yang lebih besar daripada kekuatan tulang. Demikian penjelasan dari saya mengenai sistem muskuloskeletal. Mohon maaf kalau ada salah kata atau pengucapan tidak sesuai. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.